Hujan dini hari membasahi gang sempit ketika seorang anak yatim terbaring di rumah sakit. Sementara, seorang pengusaha besar harus memilih antara reputasi dan nyawa bocah itu. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis kamu nonton dari kota mana di kolom komentar. Semua bermula dari satu dompet basah yang ditemukan di pelabuhan. Hujan jatuh rapat di Semarang sore itu, memukul atap seng kontrakan seperti jari yang tak sabar. Bau tanah basah bercampur angin laut dari arah pesisir Tambak Lorok merayap pelan. Di gang sempit Kampung Sambirejo, lampu-lampu rumah menyala redup, menyisakan bayang yang bergerak lambat. Ardi berdiri di bawah emper warung tutup, memeluk tas plastik yang sudah menipis. Di dalamnya ada 2 bungkus nasi kucing, sebungkus ikan pindang, dan obat penurun panas generik. Wajah Ardi kering meski hujan turun, karena pikirannya sibuk menghitung hari. Kontrakan petak nomor 4 adalah tempat Ardi kembali. Dindingnya lembab dan pintunya selalu seret. Ardi mendorong pintu dengan bahu, lalu menutup pelan agar tidak mengundang perhatian tetangga. Di dalam, bohlam kecil menggantung rendah dan berkedip seperti kelelahan. Ardi menaruh tas di meja kayu reyot, lalu duduk di lantai. Tangannya gemetar saat membagi nasi menjadi 2 porsi yang tak pernah adil. Ia menatap 1 porsi lebih lama, lalu mendorongnya ke arah tikar kosong di sudut. Suara hujan di atap seng berubah irama. Dari kejauhan, azan maghrib mengalun dari musola kampung, tipis namun menenangkan. Ardi menarik napas panjang, lalu membasuh muka di kamar mandi sempit. Di luar, motor tua melintas, knalpotnya memantul di dinding gang. Ardi mengunci pintu, lalu membuka jendela kecil agar udara masuk. Bau gorengan dari angkringan ujung jalan menyelinap, membuat perutnya berkontraksi. Ardi keluar lagi, menuju pelabuhan kecil Tanjung Emas Sisi Lama. Ia berjalan cepat di bawah hujan, menghindari genangan dan tali tambang. Suara rantai kapal dan teriakan buruh saling tindih. Di bawah kanopi besi berkarat, seorang pria duduk menghadap dermaga. Jaketnya pudar, topinya menutupi dahi, dan sepatunya basah lumpur. Pria itu menyeruput kopi saset, menatap ponsel dengan layar redup. Ardi mendekat dengan langkah hati-hati. Ia menawarkan bantuan mengangkat peti atau sekedar menyapu air. Pria itu menoleh singkat, lalu menggeleng tanpa senyum. Ardi tidak pergi. Ia berdiri menunggu, menatap kapal yang bergoyang berlahan. Hujan menipis, digantikan angin asin yang menusuk. Pria itu akhirnya bicara, suaranya datar dan pendek. Ia bertanya kenapa Ardi belum pulang. Ardi menjawab singkat, mengatakan rumah dekat dan hujan sudah biasa. Nama pria itu Surya Pradipta, meski Ardi belum tahu. Hari itu Surya sedang menyamar, memeriksa jalur logistik yang sering bocor. Ia tidak ingin dikenali siapapun. Surya berdiri, menggeser kursi plastik. Ia meletakkan beberapa koin di meja, lalu melangkah pergi. Ardi memungut koin itu, menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Ardi mengejar Surya beberapa langkah dan mengembalikan koin ke telapak tangan pria itu. Ardi bilang ia tidak meminta belas kasihan. Surya berhenti sejenak, menatap Ardi, lalu menyimpan koin tanpa kata. Hujan kembali turun tipis. Dari kejauhan terdengar bunyi wajan angkringan, minyak panas mendesis. Ardi dan Surya berjalan berlawanan arah, masing-masing membawa pikirannya sendiri. Ardi menuju pasar sore dekat rel. Pedagang menutup lapak, plastik kresek berdesir, timbangan berdentang. Seorang bapak penjual tempe memberi Ardi 2 potong tambahan, menyuruhnya cepat pulang. Ardi mengucap terima kasih dan memasukkan tempe ke tas. Di sudut pasar, Bagas Rukmana berdiri dengan jas hujan rapi. Tatapannya menyapu orang-orang yang punya hitungan tertunda. Bagas memanggil Ardi dengan nada ramah palsu. Ia mengingatkan soal kasbon yang jatuh tempo. Ardi menunduk, berjanji akan menyusul esok hari. Bagas tertawa pendek, suaranya tenggelam oleh hujan. Ia menepuk bahu Ardi, lalu berbisik tentang bunga yang terus berjalan. Perut Ardi mengencang. Ardi pulang cepat melewati gang yang semakin gelap. Pintu kontrakan dibuka, ditutup, lalu dikunci hapat. Hujan berubah rintik, seolah ikut menahan suara. Di dalam, Ardi menyalakan lampu dan membagi tempe. Ia menata obat di sudut meja, rapi seperti harapan kecil. Kalender kusam di dinding menunjukkan tanggal yang terasa menekan. Ketukan itu datang pelan. Suara pintu diketuk membuat Ardi membeku. Ia berdiri, mendekat, dan menempelkan telinga ke kayu.
Sepatu basah terdengar di luar. Disusul tarikan napas. Ardi membuka pintu setengah. Di ambang, Mbak Ratih berdiri dengan wajah cemas. Ia bertanya apakah Ardi aman malam ini. Ardi mengangguk dan tersenyum tipis. Mbak Ratih menyelipkan termos teh hangat ke tangan Ardi, lalu berpesan agar pintu dikunci. Ardi mengucap terima kasih lirih. Setelah pintu tertutup, Ardi duduk lagi di lantai. Ia meneguk teh, merasakan hangat singkat. Dari luar terdengar motor lewat, lalu senyap. Ardi membuka plastik dasar dan memeriksa isinya. Di dasar tas, ada benda kecil yang tidak ia kenali. Alis Ardi mengerut, jantungnya berdetak lebih cepat. Benda itu adalah dompet kulit tipis, basah dan lusuh. Ardi teringat kanopi pelabuhan dan langkah tergesa seseorang. Tangannya gemetar saat membuka dompet. Di dalam dompet ada kartu nama tanpa foto dan selembar kertas tua. Nama perusahaan tercetak samar, hampir pudar. Ardi menutup dompet itu cepat. Hujan berhenti. Dari kejauhan, azan Isya mengalun. Ardi menatap pintu, lalu menatap dompet di tangannya. Rekap singkat. Ardi bertahan di hari hujan dengan utang yang mengejar dan martabat yang dijaga. Pertemuan singkat di pelabuhan meninggalkan jejak tak disengaja. Dompet lusuh itu bukan miliknya, dan seseorang pasti akan mencarinya malam ini. Malam rapat tanpa suara, meninggalkan gang Sambirejo dalam napas yang pendek. Ardi duduk di lantai, memutar dompet lusuh di tangannya, menimbang pilihan yang tak pernah adil. Cahaya bohlam memantul di kulit dompet, membuat bekas lipatan terlihat jelas. Ardi menyelipkan dompet itu ke dalam tas kain, lalu menyimpannya di bawah tikar. Ia berdiri, merapikan meja, dan mematikan lampu agar rumah tampak kosong. Dari luar langkah kaki menyentuh genangan, lalu berhenti di depan pintu. Ketukan pertama terdengar sopan, seperti tamu yang tahu waktu. Ardi menahan napas, menghitung sampai 3, lalu bergerak menjauh dari pintu. Ketukan kedua datang lebih berat, kayu bergetar pelan. Ardi memandang jendela kecil, mempertimbangkan jalan keluar. Hujan tipis berubah menjadi gerimis, menutup suara langkah. Ia mendekat ke pintu, menempelkan telinga, mencoba membaca niat di balik kayu. Suara pria terdengar dari luar, datar dan rapi. Ia menyebut nama Ardi, menyapa seperti kenalan lama. Ardi mengenali nada itu, senyum palsu yang tak pernah hilang. Bagas Rukmana berdiri di ambang pintu, jas hujannya bersih. 2 orang menunggu di ujung gang, wajah setengah tertutup bayang. Bagas mengetuk lagi, kali ini tanpa sopan. Ardi membuka pintu sedikit, rantai pengaman masih terpasang. Bagas tersenyum, mengucapkan kabar basa-basi tentang hujan dan jalan licin. Ardi mengangguk singkat, tangan kirinya mencengkram kusen. Bagas bertanya soal janji besok, lalu menyinggung bunga yang bertambah. Ia bicara pelan, seolah memberi nasihat. Ardi menelan napas, menjawab dengan janji yang sama. Bagas mengangguk, lalu melirik ke dalam rumah. Ia bertanya apakah Ardi menyimpan barang titipan orang lain. Pertanyaan itu jatuh seperti batu kecil, membuat Ardi kaku. Dari kejauhan, suara wajan berdenting di angkringan. Minyak mendesis, kursi bergeser, tawa pendek muncul lalu padam. Bagas menunggu, memberi ruang agar Ardi mengisi dengan kejujuran. Ardi berkata tidak. Suaranya stabil, meski perutnya mengencang. Bagas tersenyum lagi, kali ini lebih lama. Bagas menyentuh rantai pintu, menilai kekuatannya. Ia berjanji akan kembali besok pagi, membawa solusi yang katanya baik. Sebelum pergi, Bagas menepuk pintu 2 kali. Pintu tertutup, gang kembali sunyi. Ardi melepas napas, lalu mengunci rapat. Di tempat lain, Surya Pradipta berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Ia mengeluarkan ponsel, membuka catatan, lalu menulis 1 baris. Angin pesisir mengibaskan jaketnya. Surya mengingat wajah Ardi, tatapan yang menolak koin. Ia teringat dompet yang basah, terasa lebih ringan dari biasanya. Surya merogoh saku, jantungnya berdetak lebih cepat. Dompet itu hilang. Surya memeriksa saku lain, lalu tas selempang. Hujan kembali turun, menutup suara langkahnya. Surya berjalan cepat menuju dermaga lama, menanyai buruh yang masih berjaga. Jawaban mereka samar, tertelan angin. Surya menatap jam, waktu bergerak tak ramah. Kembali ke kontrakan, Ardi duduk di lantai, memeluk lutut. Ia membuka tas kain, memastikan dompet masih ada. Tangannya bergetar, namun nafasnya tertata. Ardi membuka dompet sekali lagi, menatap kertas tua di dalamnya. Nama perusahaan itu terasa asing, tapi ada sesuatu yang menempel di ingatannya. Ia menutup dompet dan menyimpannya kembali.
Gerimis berhenti. Motor lewat, lalu pintu tetangga ditutup. Kampung masuk ke jeda. Ponsel Ardi bergetar singkat. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Hanya satu kalimat yang menanyakan dompet. Ardi menatap layar, lalu mematikan ponsel. Pukulan datang tiba-tiba. Ardi tersentak saat lampu padam sesaat, lalu menyala kembali. Ia berdiri, menatap pintu, lalu jendela. Nafasnya memendek. Di pos ronda, kentongan dipukul pelan. Radio HT berdesis, menyebut patroli malam. Langkah kaki menjauh, memberi rasa aman semu. Ardi menyiapkan jaket tipis, memasukkan dompet ke saku terdalam. Ia menulis alamat di secari kertas, ragu apakah perlu. Ia memandang kalender, lalu meremas kertas itu. Surya berhenti di angkringan, memesan teh panas. Bunyi sendok beradu dengan gelas menenangkan. Ia bertanya tentang anak yang sering membantu di pelabuhan. Penjual angkringan menyebut arah kampung tanpa nama. Surya mengangguk, meninggalkan teh yang belum habis. Hujan kembali menjadi rintik. Ardi mematikan lampu dan duduk di balik pintu. Ia menunggu, mendengar, dan menghitung detak. Waktu berjalan lambat. Langkah kaki mendekat lagi. Bayangan berhenti di depan pintu. Ardi memegang gagang, menahan dorongan untuk membuka. Rekap singkat. Tekanan malam mempersempit ruang Ardi, sementara dompet menjadi umpan yang berbahaya. Di sisi lain, pemilik dompet mulai menelusuri jejak dengan kesabaran yang teruji. Pintu itu digedor lebih keras, dan Ardi tahu, kali ini bukan sekadar peringatan. Suara kayu dipukul merambat ke dada Ardi, membuat nafasnya berhenti sesaat. Ia tidak membuka pintu, memilih berdiri diam di balik daun, membaca pola dari bayang. Dari sela jendela, lampu gang bergetar tertiup angin. Ardi menunggu hingga langkah itu menjauh. Gerimis kembali turun, menyamarkan arah suara. Ia duduk perlahan, menenangkan tangan yang masih bergetar. Pagi datang dengan bau tanah basah dan klakson angkot. Kampung Sambirejo bergerak pelan. Orang-orang menyapu halaman dan mengangkat jemuran. Ardi membuka pintu, menghirup udara pagi, lalu menutupnya kembali. Ardi mengenakan jaket tipis dan keluar menuju angkringan. Wajan sudah berdenting, minyak menyapa adonan dan kopi sachet diseduh. Ia memesan teh panas dan nasi kucing. Di bangku kayu, Ardi menatap jalan. Motor lewat satu persatu. Suara knalpot memantul. Ia meraba saku jaket, memastikan dompet masih aman. Di sudut lain, Surya Pradipta berhenti dengan motor bebek tua. Ia melepas helm, menyeka wajah, lalu duduk dua bangku dari Ardi. Surya memesan kopi hitam tanpa gula. Surya tidak menoleh. Ia menunggu suara menjadi jembatan. Sandok beradu dengan gelas, kursi bergeser, dan radio kecil memutar berita pagi. Ardi menyadari kehadiran Surya dari aroma kopi. Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap jalan. Hatinya mengingat malam dan koin yang ditolak. Surya membuka percakapan tanpa menatap. Ia bertanya tentang hujan semalam dan kampung yang sering tergenang. Ardi menjawab singkat, menjaga jarak. Surya bertanya lagi, kali ini tentang kerja di pelabuhan. Ardi berkata ia membantu siapa saja yang perlu. Suaranya datar, tak ingin dinilai. Surya akhirnya menoleh. Tatapannya tajam namun lelah. Ia menyebut kehilangan dompet di dermaga. Ardi menegang, lalu menarik nafas. Ia berkata menemukan dompet basah dan belum tahu pemiliknya. Ardi menambahkan bahwa ia tidak membuka isinya banyak. Surya mengangguk pelan. Ia tidak meminta dompet itu segera. Ia bertanya kenapa Ardi menyimpannya. Ardi berkata ia menunggu orang yang tepat. Ia menolak menyerahkan pada sembarang orang. Kalimat itu jatuh, membuat Surya terdiam. Radio berhenti, diganti iklan singkat. Wajan berdenting lagi, bau gorengan menguat. Pagi terasa ramai namun rapuh. Surya menyebut namanya. Ardi menyebut namanya. Jarak di antara mereka mengecil satu bangku. Surya minta melihat dompet untuk memastikan. Ardi ragu, lalu membuka tas. Ia mengeluarkan dompet itu dengan hati-hati. Surya memeriksa cepat, memastikan kartu dan kertas masih ada. Ia mengembalikan dompet ke tangan Ardi. Surya berkata akan mengambilnya nanti. Ardi mengernyit. Ia bertanya kenapa tidak sekarang. Surya menjawab bahwa waktu akan menguji niat. Kalimat itu membuat Ardi kesal. Ia merasa diuji tanpa diminta. Ardi berkata ia bukan barang untuk diuji. Surya mengangguk, menerima teguran. Ia membayar kopi dan berdiri.
Surya berkata akan kembali sore nanti. Ardi menatap punggung Surya pergi. Motor menyala, lalu menghilang di tikungan. Jalan kembali penuh suara. Siang berjalan panas. Ardi menuju pasar dekat rel, membantu mengangkat karung. Peluit kereta terdengar, memecah udara. Bagas Rukmana muncul lagi, kali ini tanpa jas hujan. Ia menepuk bahu Ardi, bertanya soal janji. Ardi menjawab singkat. Bagas menyebut kabar tentang dompet yang beredar. Ia berkata, kampung kecil cepat bicara. Ardi membantah, suaranya tertahan. Bagas tersenyum, lalu menyarankan solusi cepat. Ardi menolak, memilih jangan yang ia percaya. Bagas pergi sambil tertawa kecil. Sore merambat. Ardi kembali ke kontrakan, membawa belanja kecil. Ia menutup pintu, menata nafas. Pukulan itu sunyi. Ardi membuka dompet dan menatap kertas tua. Ada angka dan nama pelabuhan lama yang ia kenali samar. Ingatan kecil muncul, lalu hilang. Adan asar melintas. Motor lewat. Pintu tetangga ditutup. Surya kembali saat langit menguning. Ia berdiri di depan kontrakan tanpa mengetuk. Ardi membuka pintu, jarak tetap dijaga. Surya berkata, ia ingin membantu tanpa pamrih. Ardi tertawa pendek, menolak kalimat itu. Ia berkata, bantuan selalu punya harga. Surya menghela nafas. Ia mengaku sulit percaya pada kebaikan. Masa lalu membuatnya berhitung. Ardi menatap Surya, lalu berkata, ia juga sulit percaya. Mereka berdiri dalam diam. Hujan tipis mulai turun. Rekap singkat, pertemuan kedua membuka percakapan yang jujur, namun penuh jarak. Dompet menjadi alasan, bukan tujuan. Saat Surya melangkah pergi, Ardi menyadari, seseorang mengamati dari ujung gang. Bayangan di ujung gang tidak bergerak saat Surya menghilang di tikungan. Ardi berdiri lama, memastikan napasnya kembali teratur. Ia menutup pintu, menggeser palang, dan menyalakan lampu. Di dalam kontrakan, udara terasa lebih sempit. Ardi duduk di lantai dan menarik dompet dari tas. Kulitnya dingin, basahnya belum sepenuhnya kering. Ardi membuka dompet perlahan. Kartu nama tanpa foto terselip rapi. Selembar kertas tua menempel di lipatan. Tepinya rapuh. Ardi meraba kertas itu, merasakan seratnya. Ada angka, tanggal, dan cap pelabuhan lama yang samar. Nama dermaga itu mengusik ingatannya. Transisi suara datang dari luar. Wajan berdenting di angkringan. Motor lewat pelan. Pintu tetangga ditutup satu persatu. Ardi berdiri, mendekat ke jendela kecil. Lampu gang memantul di genangan, membuat bayang bergerak seperti peringatan. Ia menutup gorden lusuh. Ardi kembali ke lantai dan membaca lagi. Tanggal di kertas itu lebih tua dari usianya. Namun nama dermaga itu sering ia dengar dari cerita lama. Ia teringat seorang lelaki tua di pelabuhan yang pernah memanggil namanya. Wajah itu kabur, tapi suaranya menempel. Ardi menggelen, menahan kenangan. Ketukan ringan terdengar dari pintu. Bukan seperti kemarin. Ardi berdiri, melangkah pelan. Di ambang pintu, Mbak Ratih membawa piring kecil. Ia berkata, listrik di gang sering turun malam ini. Ardi mengangguk dan menerima piring. Mbak Ratih melirik ke dalam, memastikan Ardi tidak sendirian. Ia berpesan agar Ardi hati-hati. Langkahnya menjauh, meninggalkan bau teh hangat. Ardi menutup pintu dan duduk lagi. Ia menyelipkan kertas ke dalam buku tulis tipis. Ia memutuskan menyimpan dompet terpisah. Malam merayap, hujan turun lagi. Rintiknya menyentuh seng dengan irama lambat. Ardi memejam, membiarkan suara menjadi selimut. Ponsel bergetar. Pesan baru masuk, kali ini dengan nama. Surya menulis singkat, menanyakan kabar dan mengingatkan pertemuan besok. Ardi membalas satu kata saja, aman. Ia mematikan layar, lalu mematikan lampu. Pagi datang dengan bau roti dan klakson. Ardi bangun lebih awal, menyapu lantai, lalu menyelipkan buku ke tas. Ia keluar menuju pelabuhan. Di dermaga lama, buruh mulai bekerja. Rantai kapal berderit, tali ditarik, teriakan singkat saling bersahut. Ardi menatap cap yang ada di kertas. Ia bertanya pada seorang buruh tua tentang dermaga bernama di kertas. Buruh itu mengangguk pelan dan menunjuk ke arah gudang kosong. Ardi mengucap terima kasih. Gudang itu sunyi, pintu besinya berkarat. Ardi menyentuh dinding, merasakan dingin yang aneh. Di dalam gudang, debu tebal menutup lantai. Cahaya masuk dari celah atap. Ardi membuka buku dan membandingkan cap. Pukulan itu datang tanpa suara. Di dinding gudang, cap yang sama tertera, pudar namun jelas. Tanggalnya cocok. Ardi merasakan dada mengencang. Langkah kaki terdengar di luar gudang.
Ardi menutup buku dan bersembunyi di balik peti. Nafasnya tertahan. Suara orang berbicara rendah terdengar. Nama Bagas disebut. Ardi mengepalkan tangan. Langkah menjauh. Gudang kembali sunyi. Ardi keluar dari persembunyian. Ardi memotret Cap dengan ponsel. Ia menyimpan foto itu, lalu pergi cepat. Di jalan pulang, hujan berubah jadi gerimis. Motor lewat, air memercik. Ardi merasa diikuti. Ardi berbelok ke angkringan, duduk di bangku kayu. Wajan berdenting, teh panas disajikan. Surya datang tak lama kemudian. Ia duduk tanpa kata. Ardi menggeser buku ke tengah. Surya menatap foto di ponsel Ardi. Wajahnya berubah. Ia menutup mata sebentar. Surya berkata nama dermaga itu tidak seharusnya muncul lagi. Ardi menunggu. Surya berdiri dan berkata mereka tidak aman di sini. Ia menyebut satu alamat lain. Rekap singkat. Kertas tua mengikat masa lalu dengan tempat nyata yang masih berdiri. Ardi menemukan bukti kecil yang mengubah jarak menjadi ancaman. Saat mereka beranjak, seseorang mengirim foto Ardi di gudang dengan pesan satu kalimat. Ardi membaca pesan itu sekali, lalu mengunci layar tanpa membalas. Foto dirinya di gudang terus berputar di kepala, lebih tajam dari hujan yang kembali turun. Ia mempercepat langkah, memilih jalur paling ramai agar tidak sendirian. Surya meminta Ardi berpindah tempat sebelum malam benar-benar padat. Mereka naik motor menuju Pasar Johar, pusat pertemuan orang dan cerita. Klakson, teriakan pedagang, dan langkah kaki menutupi pembicaraan mereka. Lampu pasar memantul di genangan air, membuat bayangan bergerak tidak beraturan. Ardi turun dari motor dan langsung membantu mengangkat karung bawang. Bau tanah basah dan keringat bercampur memenuhi udara. Surya berdiri sedikit menjauh, berpura-pura menunggu pesanan. Matanya mengamati wajah-wajah yang menatap lebih lama dari wajar. Beberapa orang berbisik sambil melirik ponsel. Bisik-bisik itu menyebar cepat. Seorang pembeli menunjuk layar, memperlihatkan foto gudang dengan Ardi di dalamnya. Ardi merasakan pundaknya berat, seolah pasar menekan dari segala arah. Transisi suara bergerak cepat dan berlapis. Wajan beradu, kantong plastik diseret, motor menderu di luar pagar. Keramaian menjadi selimut tipis yang tidak sepenuhnya menutupi ketegangan. Seorang pedagang memanggil Ardi, menanyakan foto yang beredar. Ardi menjawab singkat, mengatakan ia hanya mencari alamat lama. Nada pedagang itu ragu, seolah menimbang kebenaran. Ardi kembali mengangkat karung, mencoba menenggelamkan pikiran. Tatapan-tatapan belum pergi. Beberapa orang mundur setengah langkah, menjaga jarak. Tak lama dua petugas keamanan pasar mendekat. Mereka berbicara sopan, namun tatapannya menilai dari kepala sampai kaki. Surya melangkah maju, memperkenalkan diri tanpa menyebut latar belakang. Petugas meminta Ardi ikut ke pos pasar untuk klarifikasi. Ardi mengangguk, memilih tetap tenang. Surya mengikuti dari belakang, menjaga jarak yang aman. Pos pasar kecil dan pengap, kipas angin berdecit, memutar udara panas. Ardi duduk di bangku kayu, menatap lantai yang kusam. Petugas mulai bertanya tentang hubungan Ardi dengan gudang lama. Ardi menjelaskan pelan, membuka buku dan menunjukkan foto Cap dermaga. Tangannya sedikit bergetar. Kedua petugas saling pandang. Salah satu dari mereka menghela napas panjang. Keraguan belum hilang. Pintu pos terbuka tanpa ketukan. Bagas Rukmaga masuk dengan langkah santai. Senyumnya lebar, nadanya ramah, seperti pemilik tempat. Bagas menyapa petugas dengan akrab, seolah mereka sudah lama saling kenal. Ia melirik Ardi sebentar, lalu duduk tanpa diminta. Suasana mengeras. Bagas berkata, gudang itu area sensitif yang sedang diawasi. Ia menyebut adanya laporan warga. Ia menuding Ardi mengambil barang dan memotret tanpa izin. Ardi menyangkal tuduhan itu. Suaranya tegas, meski keringat dingin mengalir. Surya memperhatikan, mengingat setiap detail percakapan. Bagas meletakkan ponsel di meja, menampilkan foto lain. Sudutnya berbeda, waktu pengambilan tampak jelas. Ardi terdiam, menelan napas. Pukulan itu terasa telak. Petugas meminta Ardi menyerahkan barang bawaan. Ardi memberikan tas, buku, dan dompet. Surya menahan diri agar tidak bereaksi. Pemeriksaan dilakukan dengan cepat dan rapi. Tidak ada barang hilang ditemukan. Namun keraguan masih menggantung di ruangan kecil itu. Bagas tertawa kecil, mengatakan kesalahpahaman sering terjadi.
Ia menyarankan penyelesaian damai demi ketenangan semua pihak. Ardi menolak, menatap lurus. Di luar pos, hujan berubah deras. Pasar yang ramai terdengar semakin bising, lalu terpecah oleh sirene ambulans yang melintas. Ardi menutup mata sejenak. Petugas akhirnya melepas Ardi dengan peringatan tertulis. Mereka meminta Ardi menjauhi gudang dan tidak mengulangi. Surya mengangguk, menerima keputusan. Kerumunan menatap saat Ardi keluar dari pos. Tatapan berubah, sebagian curiga, sebagian iba. Ardi berjalan menunduk, langkahnya berat. Surya membawa Ardi ke angkringan seberang jalan. Wajan berdenting lagi, asap mengepul. Teh panas disajikan tanpa banyak bicara. Surya berkata, ini baru awal, dan keadaan bisa memburuk. Ardi menatap cangkir, tangannya bergetar. Ia bertanya kenapa semua mengarah kepadanya. Surya menjawab pendek, karena Ardi berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Jawaban itu tidak memberi kelegaan. Sore jatuh cepat di balik atap pasar. Motor lewat satu persatu, membawa pulang pedagang. Hujan menipis menjadi rintik. Di sudut angkringan, seorang remaja memotret Ardi diam-diam. Surya menyadarinya, namun memilih tidak menegur. Ardi tidak tahu apa yang terjadi. Ponsel Ardi bergetar bertubi-tubi. Pesan masuk berisi tuduhan dan ancaman. Salah satunya mencantumkan satu alamat. Ardi membaca pesan terakhir lebih lama. Ada waktu dan tempat pertemuan yang ditentukan sepihak. Napasnya terasa pendek. Rekap singkat. Fitnah menyebar lebih cepat dari penjelasan dan menjebak Ardi di ruang publik. Ia lolos sementara, namun namanya mulai terkunci oleh cerita palsu. Pesan terakhir itu tidak memberi ruang menolak, hanya pilihan untuk datang. Alamat di pesan itu mengarah ke pinggir kota, dekat jalur truk dan gudang tua yang jarang dilewati malam hari. Ardi membaca jam yang tertera berulang kali, lalu menatap Surya tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Surya hanya mengangguk singkat, seolah sudah memahami arah permainan Bagas sejak awal. Mereka berangkat sebelum malam benar-benar turun dan jalanan sepenuhnya sepi. Motor Surya menderu pelan melewati aspal basah, lampu toko memantul seperti garis patah. Ardi memeluk tasnya erat, menahan dingin yang tidak hanya berasal dari hujan. Di tikungan dekat rel kereta, Surya mematikan mesin sesaat. Ia menunjuk warung kecil yang masih buka, lampunya kuning redup. Surya berkata jika keadaan memburuk, Ardi harus berlari ke sana tanpa menoleh. Ardi mengangguk meski dadanya terasa menyempit. Ia tidak menyukai rencana yang hanya berisi kemungkinan buruk dan jalan kabur. Namun Ardi juga tahu, ia tidak punya kemewahan untuk menolak arah yang dipilih orang dewasa. Transisi suara menggiring mereka masuk ke malam yang rapat. Hujan menyipis menjadi rintik, lalu digantikan bunyi ban melewati genangan. Dari kejauhan terdengar klakson truk panjang dan pintu besi gudang yang ditutup. Alamat itu ternyata sebuah lahan parkir kosong yang dibatasi pagar seng kusam. Lampu sorot menyala dari satu sudut, membuat bayangan melompat tidak beraturan. Ardi melihat dua motor terparkir dan satu mobil bak, lalu menelan napas dalam. Bagas Rukmana muncul dari balik mobil dengan langkah santai. Jasnya tetap rapi meski udara lembab dan dingin. Ia tersenyum lebar, seolah ini pertemuan bisnis biasa. Bagas tidak sendirian. Seorang pria berpostur besar berdiri dekat pagar seng, sementara pria lain duduk di kap mobil sambil merokok. Surya berdiri tenang di samping Ardi, menjaga jarak satu langkah. Bagas berbicara lembut sambil menyebut nama Ardi dengan nada akrab yang dibuat-buat. Ia berkata bisa menghentikan penyebaran foto dan membuat pasar melupakan kejadian. Bagas menambahkan, selalu ada harga untuk ketenangan. Ardi menatap Bagas tanpa menunduk. Ia mengatakan tidak punya apapun untuk ditukar. Bagas tertawa kecil lalu menunjuk tas Ardi dengan dagunya. Bagas menyebut dompet dan kertas tua seolah sudah lama memegangnya. Telapak tangan Ardi terasa dingin dan basah. Surya menatap Bagas dengan mata yang tetap datar. Bagas menyodorkan selembar kertas baru yang terlihat seperti surat pernyataan. Ia minta Ardi mengaku salah dan menandatangani di bagian bawah. Bagas berkata itu akan menyelamatkan Ardi dari masalah lebih besar. Ardi menolak tanpa suara tambahan. Kalimatnya pendek namun jelas. Bagas menarik senyum lalu menghela napas seperti orang yang kecewa. Pria besar melangkah mendekat dan membuat Ardi mundur setengah langkah. Surya mengangkat tangan memberi tanda agar jarak dijaga. Bagas menoleh dan bertanya siapa Surya sebenarnya. Surya menjawab datar bahwa ia orang yang tidak suka pemaksaan.
Bagas mengangguk pelan lalu memberi isyarat kecil. Pria yang merokok mematikan puntungnya dan berdiri. Dari kejauhan, Ardi mendengar suara sirene samar, entah ambulans atau patroli. Suara itu membuat Bagas menoleh sebentar. Itu cukup memberi celah kecil. Ardi menarik tasnya lebih erat dan mundur 2 langkah. Surya memegang lengan Ardi dan menariknya ke arah gelap. Bagas menyadari gerakan itu dan berseru keras. Mereka berlari menyusuri jalan basah. Sepatu Ardi memercik air dan napasnya tercekat. Surya memimpin menuju warung kuning di tikungan. Suara motor menyala dari belakang, diikuti sorot lampu yang menyapu jalan. Bayangan mereka memanjang di aspal. Ardi menahan keinginan untuk menoleh. Mereka mencapai warung kecil itu. Surya mendorong Ardi masuk dan menutup tirai plastik. Penjual warung membeku, lalu Surya memberi isyarat agar diam. Di dalam warung, kompor minyak menyala kecil. Wajan dipanaskan untuk gorengan malam. Bau bawang dan minyak memberi rasa aman palsu. Ardi menggigil bukan hanya karena basah. Penjual warung bertanya dengan suara bergetar apa yang terjadi. Surya berkata mereka hanya perlu menunggu sebentar. Motor berhenti di luar. Sepatu menginjak genangan dan langkah mendekat perlahan. Ardi menahan napas sampai dadanya sakit. Pukulan itu datang cepat. Tirai plastik tersibak dan penjual warung menjerit. Pria besar menarik Ardi keluar dengan satu gerakan kasar. Surya mencoba menahan, namun dorongan keras membuatnya tersandung. Ardi jatuh dan lututnya membentur batu. Rasa nyeri menyambar lalu tertutup panik. Pria besar menarik Ardi berdiri lagi. Surya bangkit dan memanggil nama Ardi dengan suara tegas. Bagas muncul dari belakang dengan wajah tetap tenang. Ia berkata Ardi hanya perlu menandatangani dan semua akan selesai. Ardi menatap kertas itu dan menutup mata sejenak. Ia membayangkan pos pasar, tatapan warga, dan pintu kontrakan yang digedor. Ardi membuka mata dan menggeleng lagi. Bagas kehilangan sabar dan memerintahkan pria besar membawa Ardi ke mobil bak. Surya melangkah maju namun pria lain menghalangi. Pada saat yang sama, lampu kendaraan muncul dari ujung jalan. Bunyi sirene mendekat dan kali ini jelas. Bagas memaki pelan lalu memberi isyarat bubar. Pria besar mendorong Ardi ke samping hingga ia terhuyung. Ardi terpeleset di genangan dan kepalanya membentur pinggir trotoar. Dunia langsung berputar. Suara sirene menjadi panjang dan jauh. Ardi mendengar Surya berteriak meminta bantuan. Lalu semuanya gelap. Ketika Ardi membuka mata, lampu putih menyilaukan pandangan. Bau antiseptik menusuk dan suara langkah cepat terdengar. Di atasnya ada pengumuman pelan dari pengeras suara. Ardi berada di IGD Rumah Sakit Besar di Semarang. Selang infus menempel di tangannya. Rasa sakit berdenyut di kepala dan leher. Surya berdiri di sisi ranjang dengan wajah tegang. Ia berbicara pelan dengan perawat. Ardi mencoba bangun, namun ditahan lembut. Perawat menjelaskan Ardi harus diperiksa lebih lanjut karena benturan kepala. Ada risiko gegar dan perlu observasi. Ardi menelan napas saat mendengar soal biaya. Surya menatap Ardi lalu beralih ke petugas administrasi. Ia merogoh dompet lain dan mengeluarkan kartu identitas. Ardi menangkap sekilas nama Surya dan logo perusahaan asing. Ardi ingin bertanya, namun suaranya serak. Ia bertanya kenapa Surya repot. Surya menjawab Ardi tidak pantas dipatahkan dengan cara kotor. Di luar ruang IGD, suara keluarga pasien bercampur doa dan isak tertahan. Langkah tergesa hilir mudik. Ajan Isya terdengar jauh menembus kaca. Dokter datang dengan wajah serius dan menjelaskan Ardi perlu CT scan segera. Dokter menyebut waktu yang sempit dan angka biaya yang tidak kecil. Surya mengangguk cepat, namun Ardi melihat ragu di matanya. Surya seperti menghitung sesuatu yang bukan sekedar uang. Ardi menyadari ada ketakutan lama di balik sikap tenangnya. Ardi menggenggam selimut dan berkata ia bisa pulang saja. Dokter menggeleng tegas dan menjelaskan risikonya. Perawat menunggu keputusan. Surya menatap Ardi lalu menarik napas panjang. Ia mengeluarkan ponsel dan menekan satu nomor. Ardi mendengar Surya menyebut nama seseorang dan meminta bantuan dengan nada sangat formal. Keajaiban itu tidak datang dari langit. Keajaiban hadir lewat jawaban cepat di telepon, perawat yang bergerak sigap dan petugas yang membuka jalur administrasi. Ardi melihatnya seperti rangkaian tangan yang saling menangkat. Rancang Ardi didorong keluar dengan roda berderit di lantai. Bunyi itu bercampur pintu otomatis yang membuka. Lampu lorong berganti dan waktu terasa terpotong. Surya berjalan di samping sambil menjaga langkah. Di belakang, Mbak Ratih muncul dengan nafas terburu. Ia membawa tas kecil dan wajah cemas. Mbak Ratih berkata ia mendapat kabar dari penjual warung.
Ia menyebut ada orang suruhan Bagas yang mencari Ardi. Suaranya lirih dan takut. Surya menegang, namun segera menenangkan Mbak Ratih. Ia meminta Mbak Ratih tidak pulang sendirian malam ini. Mbak Ratih mengangguk dengan mata berkaca. Ardi digiring masuk ruang pemeriksaan lanjutan. Pintu menutup perlahan dan menyisakan Surya serta Mbak Ratih di luar. Dari dalam hanya terdengar desis alat dan suara petugas. Rekap singkat. Ardi dipaksa bertemu Bagas dan terluka karena menolak tunduk. Di rumah sakit, pertolongan datang melalui rantai manusia yang bergerak cepat. Saat hasil CT scan hampir dibuka, Surya menerima telepon yang membuat wajahnya berubah pucat. Telepon itu membuat Surya membeku sejenak. Seolah suara di seberang menekan dadanya tanpa ampun. Ia menjauh beberapa langkah dari pintu ruang radiologi dan menutup mikrofon ponsel dengan telapak tangan. Mbak Ratih menatap Surya, membaca perubahan pada wajah yang tiba-tiba pucat. Surya menjawab pelan dengan pilihan kata yang rapi dan terkontrol. Ia menunduk seolah sedang membahas urusan kerja yang biasa. Namun getaran kecil di tangannya tidak bisa sepenuhnya disembunyikan saat panggilan berakhir. Mbak Ratih bertanya siapa yang menelpon dengan suara nyaris berbisik. Surya menjawab singkat bahwa ada orang yang sengaja menunggu ia lengah. Mbak Ratih menggigit bibir dan mengangguk tanpa memaksa penjelasan lebih jauh. Dari balik pintu, roda ranjang berderit pelan, dan suara petugas medis terdengar teratur. Lampu lorong memantul di lantai mengilap, membuat rumah sakit terasa seperti jalur panjang tanpa ujung. Surya menatap papan informasi, lalu menarik napas panjang. Transisi audio mengalir di area IGD yang mulai ramai. Ada langkah cepat, suara pengumuman, dan tangis tertahan dari sudut lain. Di kejauhan, azan subuh samar terdengar dan menandai waktu yang bergerak diam-diam. Seorang petugas administrasi datang membawa map tebal. Ia memanggil nama Surya dengan nada sopan dan meminta beberapa tanda tangan tambahan. Surya menandatangani satu persatu tanpa banyak bicara. Di lembar administrasi itu, nama Surya tertulis lengkap dengan gelar dan alamat kantor yang rapi. Mbak Ratih melihat sekilas tulisan itu dan matanya membesar tanpa sadar. Ia menoleh cepat, lalu kembali menunduk. Mbak Ratih menarik Surya sedikit ke samping dan berbisik hati-hati. Ia bertanya apakah Surya orang kaya atau orang penting. Surya menatap lantai, lalu mengangguk pelan tanpa menjelaskan lebih jauh. Mbak Ratih tidak marah atau tersinggung. Wajahnya justru dipenuhi ketakutan yang nyata. Ia berkata orang seperti Bagas tidak akan berhenti jika tahu Surya terhubung dengan sesuatu yang besar. Surya menjawab pelan bahwa Bagas sudah mengetahui sebagian. Ia menahan informasi lain, seperti menahan luka lama yang belum sembuh. Mbak Ratih menghela napas dan memijat pelipisnya. Pintu ruang radiologi terbuka perlahan. Seorang perawat memanggil nama Ardi dan memberi isyarat agar keluarga menunggu sebentar. Surya berdiri lebih tegak dan menahan emosi di wajahnya. Ardi didorong keluar dengan selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Wajah Ardi pucat dan bibirnya kering, namun matanya langsung mencari Surya. Ardi mencoba bicara meski suaranya masih serak. Surya mendekat dan menanyakan rasa sakit dengan suara rendah. Ardi menggeleng pelan, namun tangannya menggenggam selimut kuat. Surya menyentuh bahu Ardi sebentar, lalu melepaskannya. Dokter datang membawa hasil pemeriksaan sementara. Ia menjelaskan tidak ada pendarahan besar, namun Ardi harus rawat inap untuk observasi ketat. Dokter menyebut setidaknya 2 malam. Ardi menatap Surya dan memikirkan biaya serta kontrakan yang menunggu. Surya mengangguk seolah memahami tanpa dijelaskan. Mbak Ratih menahan tangis dan menatap Ardi seperti keluarga sendiri. Pada saat yang sama, ponsel Surya bergetar lagi di saku jaketnya. Kali ini pesan tertulis masuk, bukan panggilan. Surya membaca cepat dan rahangnya mengeras. Pesan itu berisi foto kontrakan petak Ardi yang diambil dari sudut gang. Ada tulisan singkat yang memerintahkan Surya datang sendiri jika ingin Ardi aman. Surya mematikan layar tanpa menunjukkan apapun pada Ardi. Surya meminta Mbak Ratih menjaga Ardi di ruang rawat sementara.
Ia berkata harus mengurus administrasi lanjutan yang belum selesai. Mbak Ratih ragu, namun tatapan Surya membuatnya mengangguk. Ardi memanggil nama Surya dengan suara pelan. Ia bertanya, Surya mau kemana? Surya menjawab bahwa ia akan kembali sebelum Ardi tertidur. Surya berjalan cepat menuju parkiran rumah sakit. Suara sandal pasien dan kursi roda berlalu di belakangnya. Udara pagi terasa basah dan dingin di kulit. Di parkiran, motor Surya terparkir dekat tiang lampu yang masih menyala. Surya menyalakan mesin dan melaju keluar area rumah sakit. Jalanan masih sepi dengan truk pengangkut barang dan tukang sapu. Surya berhenti sejenak di dekat pos ronda Sambirejo sebelum masuk gang. Ia mendengar kentongan dipukul pelan sebagai tanda pergantian jaga. Surya menunduk dan menahan rasa bersalah. Di ujung gang, 2 orang berdiri seperti warga biasa yang sedang menunggu. Mereka memakai jaket tipis dan menatap ponsel masing-masing. Surya melewati mereka tanpa berhenti. Kontrakan Ardi tampak sunyi dari luar. Lampu mati dan pintu tertutup rapat. Namun Surya melihat jejak sepatu di tanah basah dekat ambang. Surya mengetuk pintu kontrakan dengan pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi dengan suara lebih keras. Pintu sebelah terbuka sedikit, dan seorang tetangga menampakkan wajah. Ia berbisik bahwa ada orang datang malam tadi. Surya bertanya siapa, dan nama Bagas disebut singkat. Tetangga itu menutupi pintu cepat-cepat. Surya menarik napas dan menatap rumah sempit itu dengan rahang mengeras. Di atas meja kecil di teras, terdapat sebuah amplop coklat. Amplop itu diletakkan rapi seperti undangan resmi. Surya mengambilnya dengan hati-hati. Di dalam amplop ada salinan surat pernyataan yang kemarin dipaksa ditandatangani. Terselip pula cetakan foto Ardi di gudang dan foto Surya di rumah sakit. Tangan Surya mengepal kuat. Di bagian bawah surat ada satu kalimat yang menyebut nama perusahaan Surya dengan jelas. Bagas menulis bahwa reputasi bisa runtuh dalam 1 hari. Surya menutup amplop dan menahan kemarahan. Surya kembali ke motor dan melaju menuju alamat lain yang tercantum. Alamat itu berada dekat kantor logistik kecil yang dulu ia bangun dari nol. Jalan menuju sana melewati pinggir pelabuhan yang mulai ramai. Saat tiba, Surya melihat beberapa orang berkumpul di depan kantor. Ada wartawan lokal, kamera ponsel, dan pegawai yang terlihat gelisah. Suara mereka bercampur seperti ombak. Bagas berdiri di depan papan nama kantor dengan kemeja putih bersih. Ia berbicara lantang dan menyebut dugaan penyalahgunaan barang serta suap. Ia menuding perusahaan Surya menutupi kasus besar. Surya turun dari motor dan berjalan menembus kerumunan. Beberapa orang langsung mengenali wajahnya dari foto yang telah beredar. Kamera ponsel terangkat bersamaan. Seseorang berteriak menanyakan apakah Surya benar pemilik perusahaan itu. Surya berhenti dan menatap kamera terdekat. Ia menyadari ini panggung yang dipaksakan. Surya mengangkat kepala dan menyebut namanya dengan jelas. Ia mengakui sebagai pemilik grup logistik yang namanya tercantum di dokumen. Kerumunan langsung bergemuruh. Bagas tersenyum puas dan mengangkat map tebal. Ia menunjukkan salinan surat dan foto-foto sebagai bukti. Bagas menyebut Ardi pencuri yang bekerja atas perintah. Surya menatap Bagas dan berkata Ardi korban dari permainan kotor. Bagas tertawa dan memanggil saksi palsu. Seorang pria melangkah maju dan mengaku melihat Ardi membawa barang. Surya menahan emosi dan meminta semua orang tenang. Ia berkata ada rekaman CCTV dan catatan jalur barang yang lengkap. Bagas menggeleng dan berkata semuanya bisa diatur. Transisi suara memuncak. Kamera ponsel menyala, orang berteriak dan motor melintas. Hujan rintik turun lagi seperti mengetuk atap dunia. Surya menerima telepon dari rumah sakit di tengah keramaian. Mbak Rati berkata ada 2 orang menanyakan Ardi di ruang rawat. Surya menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi. Identitas Surya terbuka di depan banyak mata saat Bagas memaksa panggung fitnah. Pada saat bersamaan, ancaman berpindah ke rumah sakit dan menyempitkan pilihan Surya. Surya sadar bahwa satu kesalahan langkah saja bisa membuat Ardi menghilang dari ranjang rumah sakit sebelum malam datang. Surya mematikan panggilan dari rumah sakit, lalu menatap kerumunan yang masih ribut. Kamera ponsel menyorot wajahnya dari berbagai arah. Hujan rintik jatuh di kemeja orang-orang. Namun, suara mereka tidak mereda. Surya mengangkat tangan, meminta tenang, meski tak semua mau mendengar. Ia tidak membalas teriakan dengan teriakan. Surya memilih mengatur napas, seperti orang yang tahu satu kalimat salah bisa jadi bencana. Bagas berdiri percaya diri di depan papan nama kantor logistik. Map di tangannya terangkat seperti palu, siap memukul lagi. Surya menatap map itu, lalu menatap mata Bagas.
Surya berkata, ia akan bicara di tempat yang benar. Ia menyebut polisi dan audit resmi. Bagas tertawa kecil, lalu menunjuk kerumunan yang sudah percaya. Transisi audio terasa padat. Motor melintas, orang berteriak, kamera berderak. Hujan rintik bertemu atap seng, lalu menjadi irama yang menekan. Surya melangkah mundur satu langkah, lalu membuka ponsel. Ia menekan beberapa tombol cepat dan mengirim pesan singkat. Wajahnya tidak berubah, namun dadanya berdebar. Seorang pegawai muda mendekat dan berbisik bahwa keamanan internal sudah menunggu. Surya mengangguk pelan dan memberi isyarat agar pegawai itu tenang. Bagas melihat gerakan itu dan menyipitkan mata. Di sisi kerumunan, seorang wartawan bertanya, apakah Surya akan menutupi kasus anak kecil? Surya menoleh lalu menjawab singkat bahwa anak itu sedang dirawat. Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam sejenak. Namun telepon rumah sakit sudah cukup menjelaskan. Waktu Surya hampir habis. Surya menatap jalan, memikirkan Ardi yang sendirian di ranjang. Ia menyadari panggung fitnah ini bukan tujuan utama Bagas. Surya berbalik, berjalan menuju motor, dan kerumunan makin gaduh. Bagas mengangkat map tinggi, memancing emosi. Surya tidak menoleh lagi. Surya melaju cepat menuju rumah sakit, melewati jalan basah dan truk yang bergerak lambat. Klakson bersahutan, lampu merah terasa terlalu lama. Surya menekan gas saat jalan kosong. Di gerbang rumah sakit, Surya parkir tanpa rapi. Ia berlari masuk, melewati satpam dan keluarga pasien. Napasnya berat, namun langkahnya tidak berhenti. Lorong ruang rawat dipenuhi suara halus. Ada doa pelan, ada tangis tertahan, ada langkah perawat. Surya menatap papan nomor kamar dan mempercepat langkah. Baratih berdiri di depan kamar Ardi, wajahnya pucat. Ia berkata 2 orang tadi mengaku kerabat. Baratih menahan mereka dengan alasan administrasi. Surya melihat pintu kamar Ardi terbuka sedikit. Ia mendengar suara pria yang berusaha terdengar ramah. Surya mendorong pintu dan masuk. Di dalam, 2 orang berdiri dekat ranjang Ardi. Mereka membawa kantong buah dan senyum palsu. Ardi terbaring lemah, matanya terbuka namun bingung. Surya menatap mereka dan bertanya identitas. Pria pertama menunjukkan kartu pengunjung yang baru dibuat. Pria kedua tersenyum, lalu berkata, mereka hanya ingin membantu. Surya tidak menunggu lama. Ia memanggil perawat dengan suara tegas dan menyebut nama kepala keamanan rumah sakit. Perawat itu terkejut, namun segera bergerak. Kedua pria itu mulai mundur. Mereka berkata salah kamar, lalu mencoba keluar. Surya berdiri di depan pintu, menahan mereka tanpa menyentuh. Pukulan itu datang di dada Ardi. Ardi tiba-tiba batuk keras dan wajahnya mengerut. Alarm monitor berbunyi pelan, membuat perawat berlari masuk. Surya menoleh, paniknya muncul sesaat. Perawat memeriksa Ardi dan meminta semua orang mundur. Surya menyingkir, namun tetap dekat. Mbak Ratih menutup mulut, menahan tangis. Kepala keamanan rumah sakit datang bersama 2 satpam. Mereka menanyakan identitas 2 pria itu dan memeriksa kartu pengunjungnya. 2 pria itu tidak bisa menjawab dengan tenang. Mereka akhirnya dibawa keluar, masih berusaha tersenyum. Surya menghela napas panjang saat pintu kembali tertutup. Suara langkah menjauh seperti beban yang ditarik. Ardi menatap Surya dengan mata lelah. Aku bikin kamu susah, bisik Ardi pelan. Surya menggeleng, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Surya berkata Ardi tidak bersalah. Ia berkata ada orang dewasa yang memilih jalan kotor. Ardi menelan napas, mencoba menguatkan diri. Mbak Ratih menyodorkan air hangat, dan Ardi minum seteguk. Suara gelas beradu dengan sendok terdengar kecil, namun menenangkan. Di luar, hujan kembali turun pelan. Surya menarik dompet lusuh yang dulu ditemukan Ardi. Ia meletakkannya di meja samping, lalu mengeluarkan kertas tua itu. Ardi menatap kertas itu, merasakan getaran kenangan. Surya berkata kertas itu adalah bukti jalur gudang lama yang pernah dibekukan. Ada cap yang seharusnya sudah ditutup bertahun-tahun. Bagas memanfaatkannya untuk menutup kebocoran barang dan memeras orang. Ardi bertanya kenapa Bagas begitu ingin kertas itu. Surya menjawab karena kertas itu bisa membuka jalur siapa yang mencuri barang. Surya belum menyebut nama besar, hanya memberi arah. Surya mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara singkat. Itu suara Bagas di lahan parkir. Terdengar jelas menyebut pernyataan palsu. Ardi menatap Surya, tidak percaya ada bukti. Surya berkata ia merekam bukan untuk pamer. Ia merekam karena ia sudah lama dibohongi banyak orang. Ardi diam, merasakan kemarahan dan lega bercampur. Transisi audio bergerak dari kamar ke lorong. Pintu otomatis membuka, langkah cepat terdengar, dan pengumuman rumah sakit muncul pelan. Surya berdiri dan berkata ia harus mengurus satu hal lagi. Surya menuju kantor polisi terdekat bersama kepala keamanan rumah sakit yang bersedia menjadi saksi. Di pos, suara kipas berputar dan ketikan komputer terdengar. Seorang petugas menerima laporan dan memeriksa rekaman.
Surya juga menghubungi tim audit internal perusahaan dan meminta akses CCTV gudang lama. Ia tidak menyebut Ardi sebagai pelaku, ia menyebut Ardi sebagai saksi. Petugas mendengar dengan serius. Sementara itu, Mbak Ratih menjaga Ardi di kamar. Ia mengusap rambut Ardi pelan, seperti anak sendiri. Ardi memejam, merasakan hangat yang selama ini jarang. Pagi berikutnya, berita di grup kampung mulai berubah arah. Ada yang meminta maaf, ada yang menanyakan kebenaran. Suara notifikasi ponsel datang bergantian, lalu pelan. Sore hari, Surya kembali ke rumah sakit membawa kabar. Polisi menahan 2 orang suruhan Bagas untuk diperiksa. Ada surat pemanggilan untuk Bagas dan audit gudang lama akan dibuka. Ardi menatap Surya seperti tidak yakin. Ia bertanya apakah semua ini akan selesai. Surya menggeleng dan berkata ini baru awal untuk bersih-bersih. Surya menambahkan bahwa Ardi akan dipindahkan sementara ke tempat aman. Surya menawarkan rumah singgah milik yayasan dengan pendamping dan sekolah yang dekat. Ardi menolak dengan refleks, lalu menunduk. Ardi berkata ia tidak ingin jadi beban. Surya menjawab dengan suara pelan bahwa orang hidup bukan untuk kuat sendirian. Mbak Ratih menangis tanpa suara. Keajaiban itu akhirnya terasa nyata, namun sederhana. Bukan karena Surya kaya, melainkan karena beberapa orang memilih bertindak benar. Perawat, satpam, petugas, dan tetangga ikut menarik Ardi keluar dari lubang. 2 hari kemudian, Ardi bisa berjalan pelan di lorong rumah sakit. Ia melewati keluarga pasien lain dan tersenyum kecil. Di luar jendela, langit Semarang mulai cerah. Surya mengantar Ardi keluar rumah sakit dengan jaket yang dipinjamkan. Mbak Ratih ikut menggendong tas kecil Ardi. Motor menunggu di parkiran, suara mesinnya halus. Saat mereka menyalakan motor, ponsel Surya bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak kenal, kali ini tanpa ancaman langsung. Pesan itu hanya berisi foto kertas tua yang sama, namun dengan cap lain yang belum pernah Surya lihat. Rekap singkat, Surya menggagalkan upaya penculikan di rumah sakit dan mulai membalikan permainan Bagas lewat bukti nyata. Ardi merasakan keajaiban humanis dari rantai orang-orang yang memilih menolong. Di foto itu, ada satu nama yang membuat Surya menahan napas.